Halo teman-teman, selamat siang. Sebelum Cindy membahas masalah masker dan kena denda, bagaimana keadaan teman-teman sekarang? Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Dan teman-teman di Hong Kong mungkin hari Minggu kemarin lagi libur atau holiday. Semoga selalu hati-hati dan mematuhi peraturan yang telah diterapkan pemerintah Hong Kong. Karena pemerintah Hong Kong telah mengeluarkan peraturan baru, harus berkumpul tidak boleh melebihi 4 orang lagi seperti beberapa bulan yang lalu ya teman-teman. Karena hari ini hari Senin, di Hong Kong ada penyebaran virus, atau maksudnya ada warga lokal yang terkena virus corona sejumlah 108 case teman-teman. Jadi dihitung dari beberapa hari yang lalu, hari ini sejak adanya virus di Hong Kong yang terkena paling banyak ya hari ini tanggal 20 Juli hari Senin ini terdapat 108 pasien. Jadi banyak banget. Kalau beberapa hari yang lalu cuma mungkin 7 orang, 4 orang, kurang dari 10 ya teman-teman. Sekarang melonjak terlalu banyak teman-teman, 108. Nah ini penyebarannya juga beberapa macam teman-teman, dari warga impor yang masuk ke Hong Kong terkena virus corona dan akhirnya menyerang atau menyebar ke warga lokal, dan warga lokal tadi juga pergi kemana-mana akhirnya juga menyerang atau menyebar ke teman atau orang lain juga. Jadi jumlahnya semakin banyak, 108 teman-teman. Lah teman-teman, kalau libur hari Minggu atau hari-hari biasa jangan sampai melupakan untuk memakai masker dan sesering mungkin cuci tangan teman-teman. Jangan terlalu banyak berkumpul di tempat keramaian seperti di bioskop, toko-toko, atau di jalan-jalan yang banyak-banyak orang berkumpul. Jadi teman-teman harus menghindari atau menjauhi, menjaga jarak lah. Karena di Hong Kong walaupun cuaca sangat-sangat panas, tapi si bakteri ini juga terlalu ganas, menyebarnya terlalu cepat teman-teman. Jadi kalau teman-teman kena atau ada tanda-tanda nggak enak badan, batuk, panas, segera mungkin melihat dokter, biar sama si dokter dicek secara lengkap ya. Karena gejala ini siapa tahu juga gejala virus corona atau mungkin flu biasa. Jadi kita juga harus tetap waspada. Jangan menyepelekan walau sekedar batuk atau flu biasa, teman-teman tidak menghiraukan atau tidak melihat dokter. Ya, kita kan tidak tahu juga itu flu biasa atau virus corona ya. Jadi teman-teman kalau merasa nggak enak badan, segera mungkin melihat dokter. Jangan disepelekan, jadi waspadalah. Dan jangan lupa kemanapun teman-teman pergi, harus memakai masker, membawa alkohol untuk membersihkan tangan atau mencuci tangan. Karena kan kalau kita bepergian di luar belum tentu ada tempat untuk cuci tangan. Jadi teman-teman harus memakai alkohol tadi, bisa alkohol semprot atau alkohol jelly. Jadi kan mana yang tersedia di tangan atau di teman-teman. Jadi jangan sampai melupakan membersihkan diri, maksudnya mencuci tangan. Nah, juga banyak sekali kantor-kantor pemerintah atau kantor-kantor yang banyak karyawannya atau stafnya. Sementara ini kan juga diadakan lagi atau home office lagi. Jadi pekerja pemerintah kebanyakan home office. Jadi kalau teman-teman mau membuat KTP atau mau bikin visa itu kemungkinan diundur, tapi nggak usah takut. Kalau sangat-sangat penting itu masih ada yang melayani. Tapi kalau yang normal atau biasa mungkin untuk sementara diundur atau
teman-teman bisa daftar ulang minggu depannya, karena saat ini pemerintah yang pekerja pemerintah kayak imigrasi atau kantor-kantor yang ada sangkut pautnya sama pemerintah itu sekarang lagi ditutup, jadi home office. Jadi teman-teman kalau mau bikin paspor kan di konsulat Indonesia, maksudnya kalau bikin KTP saat ini mungkin belum bisa dikerjakan, tapi mungkin minggu depan akan ada pengumuman baru atau notis baru dari pemerintah, itu home office lagi dibuka belumnya, nanti minggu depan ada berita lagi. Jadi teman-teman mungkin bisa tahu selengkapnya minggu depan. Untuk saat ini banyak yang home office ya, jadi mungkin belum bisa dikerjakan. Nah, teman-teman jangan sampai lupa, walaupun pergi ke pasar atau mungkin belanja ke supermarket atau di mal-mal gitu ya, kalau teman-teman membayar terus ada kembalian uang kayak uang receh atau uang kertas, teman-teman harus hati-hati, karena uang-uang itu kan banyak yang megang, dari si A sampai si B sampai si C gitu kan. Jadi banyak tangan yang memegang. Kita juga tidak tahu tangan tadi bersih atau kotor. Jadi teman-teman setelah belanja ada uang kembalian, harus segera mungkin cuci tangan setelah memegangnya. Jangan sampai tidak, karena ini ada kejadian di Twin Moon. Di itu teman-teman, di klinik atau di ya klinik ya, bagian yang untuk mata itu loh teman-teman, untuk periksa mata di mata center ya. Itu di kantor kan juga banyak staf yang bagiannya lain-lain ya, ada bagian keuangan, ada bagian apa itu dokumen gitu. Jadi kayak rumah kayak apa ya, klinik atau rumah sakit ya, iya kayak klinik atau rumah sakit gitu, tapi tidak terlalu besar ya. Dia bagian pemeriksaan mata teman-teman. Jadi kalau ada pasien yang membawa surat keterangan dari dokter harus mengambil atau membeli obat atau apa itu cek ulang itu ke situ, ke eye center ini. Jadi ada staf yang di situ terserang atau kena virus teman-teman. Dia di bagian keuangan, maksudnya terima uang itu ada yang bayar gitu, dan sama di bagian dokumen atau surat keterangan soal mata-mata itu kan pasti dilihat surat keterangannya gitu ya. Ada dua staf situ. Setelah beberapa saat berbincang-bincang sama si pasien itu sendiri tidak menyadari kalau terkena virus teman-teman. Akhirnya menular atau menyebar ke staf itu tadi, dan staf itu tadi baru beberapa jam langsung merasa nggak enak badan. Terus dilihat dokter, ternyata dia kena virus atau bakteri virus corona tadi. Jadi mungkin tangan dia memegang uang atau dokumen tanpa menyadari, mengucek mata atau mungkin mulut gitu ya. Ternyata si pasien yang telah berhubungan atau berkata-kata tadi membawa bakteri atau terkena virus teman-teman. Jadi menyebar ke dia akhirnya dinyatakan positif juga. Jadi teman-teman harus hati-hati, walaupun pergi ke pasar biasa belanja atau mungkin ke supermarket gitu ya, setelah terima uang harus sungguh atau harus benar-benar cuci tangan yang bersih ya, dan jangan sampai melepas masker teman-teman. Penting sekali ini. Sekarang mulai hari Senin, berarti itu sudah pengumuman untuk memakai masker sudah diterapkan. Jadi teman-teman kalau keluar naik bis atau naik MTR atau naik kendaraan apapun atau di luar jalan-jalan pun harus memakai masker teman-teman. Jangan sampai tidak memakai. Karena kalau teman-teman naik bis tidak memakai masker, si sopir itu bisa menolak teman-teman untuk naik. Teman-teman nggak bisa berontak lah. Kalau itu cuma naik bis ya, bisa ditolak sama sopir. Tapi kalau sampai ke ketahuan petugas, teman-teman kena denda.
sudah beberapa banyak yang tertangkap tidak memakai masker, dan tentu saja dia menunggu pengadilan kena denda mungkin 5.000 tadi. Jadi teman-teman jangan sampai tidak memakai masker ya. Terus teman-teman pun juga jangan sampai melepas masker kalau masuk di restoran mau makan. Kalau makanan atau hidangan belum nyampe, teman-teman jangan membuka masker. Kalau sudah nyampe, membuka masker terus makan. Lah, setelah makan selesai harus pakai masker lagi. Karena itu pun juga kena denda kalau ketahuan petugas, teman-teman. Dendanya 2.000. Mahal banget kan? Jadi teman-teman harus hati-hati. Pemerintah menerapkan denda ini supaya teman-teman sadar atau menyadari karena pentingnya memakai masker demi kesehatan, kebersihan teman-teman, juga lingkungan. Soalnya kalau ada salah satu orang yang terkena virus tidak memakai masker, dia makan di restoran atau di luar tanpa menyadari, virus tadi bisa menyebar ke sekeliling. Itu kalau di luar. Tapi kalau di building atau di perumahan juga sangat membahayakan, karena selain teman-teman terkena virus, lingkungan juga terkena virus. Nanti petugas akan memeriksa seluruh building, berapa orang atau berapa ratus orang yang tinggal di building itu tadi. Jadi kita harus peduli lingkungan juga, jangan menyepelekan atau jangan menyampingkan lingkungan. Karena kita tinggal di Hong Kong yang padat penduduk, mungkin satu building itu ada berapa tingkat perumahan ya, ada berapa tingkat, mungkin 30 itu tadi belum tentu cuma 30 orang orang di dalamnya, maksudnya warganya. Mungkin bisa satu tingkat ada 5 orang, soalnya kan ada ABC juga. Jadi kalau di total satu building itu mungkin beratus-ratus orang. Jadi kalau ada salah satu orang yang terkena virus di building itu tadi, seluruh building juga harus dibersihkan atau disemprot oleh petugas. Jadi jangan sampai ini terjadi, karena kita harus juga peduli lingkungan selain kita peduli diri sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai menyepelekan tidak memakai masker ya, karena pengumuman ini sudah diterapkan, jadi teman-teman harus mematuhinya demi keamanan kita dan keamanan lingkungan. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham pembahasan ini, dan semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan segar bugar selalu, dijauhkan dari virus corona. Oke teman-teman, terima kasih.